Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, mengingat Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 MPR tahun 1973 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang perkawinan. Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5. 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adanya persetujuan dari istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. 2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Syarat perkawinan. Pasal 6. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3. Dalam hal ini seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,
jika izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu yang bersangkutan tidak menunjukkan yang lain. Pasal 7. 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal ayat 6, 3, dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan pasal 6. Pasal 8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping, yaitu saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semendah, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain. Pasal 11. 1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pasal 12. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pencegahan perkawinan. Pasal 13. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14. 1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai.
yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 15. Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dari dasar adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 16. 1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang yang tidak dipenuhi. 2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat 1, pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17. 1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. 2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 18. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan yang mencegah. Pasal 19. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20. Pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.